Selamat datang di Liputan 6 Talk, saudara. Saya Reno Reksa. Hari ini 2 Juli 2026 adalah sidang perdana terkait dengan kasus ijazah Joko Widodo. Salah satu terdakwa yang hari ini menjalani persidangan di PN Jakarta Timur adalah Dr. Tifa. Dan kalau tadi kami juga melihat situasi di lapangan juga begitu ramai begitu ya. Sempat ada suasana alot di awal antara pihak jaksa penuntut dan juga kuasa hukum dari Dr. Tifa. Nah, terkait dengan babak baru kasus ijazah Jokowi karena sidang perdana ini akhirnya dimulai pada 2 Juli 2026, saya akan diskusikan ini kira-kira ke depan akan seperti apa, karena ini kalau sudah masuk di pengadilan berarti sudah bukan adu narasi lagi, tapi yang diadu adalah adu bukti begitu ya, dan juga tentunya nanti ada keterangan dari para saksi yang dihadirkan dari masing-masing pihak. Saya sudah bersama dengan Pak Firmanto L. Pangaribuan, kuasa hukum Pak Joko Widodo yang sudah hadir. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Pak Firman? Baik. Baik. Tadi ke PN Jaktim juga? Tadi ikut ke PN Jaktim. Oh, ikut juga. Kok nggak kelihatan? Ada di paling depan saya. Oh, paling depan. Oh, hakim ya? Enggak. Maksudnya di bangku paling depan di baris pertama. Oh, siap. Saya di kanan, Pak Refli sebelah kiri. Oh, oke. Baik. Dan lewat saluran Zoom juga sudah ada kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun. Pak Refli, Ya. apa kabar? Baik. Baik. Kemudian ada juga pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar. Pak Fikar, selamat sore, apa kabar? Halo, Pak Fikar. Selamat sore. Baik. Baik, Pak. Menarik ini diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Mungkin saya ingin ke Pak Firman terlebih dahulu ya. Hari ini sidang kasus ijazah Pak Jokowi akhirnya dimulai begitu ya. Apa yang kemudian ini menjadi harapan dari kubu Pak Jokowi dengan dimulainya babak baru kasus ijazah Pak Jokowi ini? Ya, jadi secara singkat kami ingin sampaikan bahwa sebagaimana tadi disampaikan juga di dalam sidang, ya, kami sangat menghargai proses sidang ini karena ini merupakan suatu proses yang memang ujung daripada pengaduan yang kami lakukan. Di dalam proses persidangan tadi dijelaskan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan dakwaan. Disampaikan bahwa ada beberapa hal, ada juga pemberitaan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menggunakan ITE, seperti itu. Kemudian ada juga narasi-narasi yang disampaikan oleh terdakwa di ruang publik, baik langsung, ada audiensnya langsung maupun di broadcast di berbagai tempat. Kemudian dari beberapa unggahan-unggahan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini adalah Bu Tifa, tadi kalau nggak salah ada akun X, ada Facebook, itu mendapatkan respon jutaan. Oke. Ada yang 1,7 juta lebih itu respon dan itu membuat suatu dinamika. Yang antara lain secara garis besar, mungkin saya nggak terlalu detail, Ya. yang secara garis besar mengatakan menurut pemahaman dia, menurut informasi yang dia tahu, menurut dia ke UGM dan sebagainya, kemudian diberikan data-data itu kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan untuk melakukan investigasi, kemudian menyarankan harus dilakukan investigasi secara internasional. Al Jazeera disebutkan juga, Berkeley disebutkan, digital forensik dan sebagainya ya. Oke. Dan ini merupakan semacam menurut saya tuduhan-tuduhan. Dan tadi disampaikan dia juga memiliki suatu sebagai dokter memiliki ilmu yang bisa melakukan analisis terhadap, tadi saya kalau nggak salah ada mengenai hidung, mata, pipi, tulang, seperti itu. Kalau ketika dia bergerak atau senyum ada garis dan sebagainya. Jadi dari situ dia mengatakan mencoba untuk mengajak audiens, kalau menurut pemahaman kami, meyakinkan audiens bahwa ijazah Pak Jokowi menurut dia palsu. Walaupun disampaikan juga bahwa Pak Jokowi meminta kita penasihat hukum untuk melakukan Indikator Anda mengatakan Dr. Tifa mengajak audiens bahwa ada respon jutaan tadi. Dan tidak sekali. Tadi disampaikan sangat detail, minimum 4 kali Bu Tifa di akun Facebook sama di akun X-nya dia. Dan ada respon. Kemudian ada di salah satu TV melakukan langsung talk show interaktif. Ada yang hadir di situ, ada juga yang mengikuti, bisa dilihat berapa ratus atau berapa ribu dan orang. itu semuanya dinilai merugikan klien Anda. Pasti, karena apa yang disampaikan di situ adalah suatu tuduhan-tuduhan. Yang tadi disampaikan, sehingga tadi pihak JPU memberikan dakwaannya, Ya. sampaikan sama hakim juga bagaimana terdakwa menerima atau bagaimana konsultasi ke advokat, konsultasi dia mengatakan kami akan melakukan perlawanan. Buat kami perlawanan ini menjadi menarik, artinya akan dilakukan verifikasi, kan eksepsi atau perlawanan ini misalnya apakah benar harus diperiksa oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini karena ada putusan atau SK dari Mahkamah Agung terkait karena Jakarta Selatan sedang direnovasi, dipindahkan ke itu semua dibahas. Artinya mau mengatakan bahwa lokusnya, kemudian mengenai penahanan dan sebagainya, saya juga agak sedikit melihat bahwa untuk memastikan lokus, maka terjadilah kemarin itu upaya penangkapan dan sebagainya, walaupun secara eksplisit itu sudah merupakan limpah dan koordinasi, dan saya tidak bermaksud untuk mengomentari itu, tapi hanya mengatakan bahwa lokusnya di sini di Jakarta Selatan, sehingga harusnya Pengadilan Jakarta Selatan, kemudian Kejari diserahkan ke Pengadilan Tinggi, kemudian Kejari Jakarta Selatan membantu sebagainya, sehingga maksudnya adalah bahwa ini semua sudah sesuai. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengatakan bagaimana terdakwa sudah mendengar, apakah mengerti dan sebagainya. Beliau melakukan koordinasi dengan penasihat hukum, kemudian menyatakan bahwa kami melakukan perlawanan. Ada beberapa hal lainnya. Dia menyampaikan bahwa dia menolak adanya restoratif justice. Kemudian juga beliau menyatakan bahwa dia menolak adanya plea bargain atau pengakuan bersalah. Jadi saya pikir itu hal yang sangat baik. Artinya secara sadar dia pahami. Dan begitu juga setelah itu keluar, saya juga lihat kebetulan barengan keluarnya. Ditahan di sini. Dengan siapa maksudnya? Bu Tifa di depan, kita di belakangnya kan gitu. Jadi kita sempat bisa mendengar juga ya. Enggak, tadi si teman-teman wartawan mengatakan tadi dokter gini. Kita juga biarinlah itu merupakan hak beliau dan sebagainya. Saya rasa itu sementara. Baik. Saya ke Pak Refli karena tadi juga ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pak Refli, Anda melihat sidang perdana ini seperti apa tadi? Tapi saya disclaimer dulu ya. Dalam perjalanan kasus ini, saya itu adalah kuasa hukum dari Royan, Royce Advocates. Tetapi dalam menghadapi sidang, kemudian kita split. Jadi ada yang membela Dr. Tifa dan ada yang kemudian membela Mas Roy. Dan saya masuk yang ke Mas Roy. Jadi itu disclaimernya. Tetapi dalam proses kemarin, saya menjadi lawyer keduanya. Jadi khusus untuk sidang kita split. Jadi karena kita membutuhkan persiapan. Tetapi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka diskusikan, kita juga mendapatkan akses ya. Apalagi Mas Roy dan Dr. Tifa terlihat sampai sekarang tetap kompak ya. Tidak ada masalah apapun. Kalaupun ada dinamika di antara lawyer, biasalah. Lawyer itu kan malah prinsipalnya kompak, lawyernya kadang-kadang berbeda pendapat. Biasa. Nah, karena itu kalau saya alhamdulillah karena di-share oleh teman-teman ya, saya sudah membaca surat dakwaan itu dan saya kira saya bisa mengatakan dakwaan itu lemah sekali ya. Apa yang membuat Anda mengatakan dakwaan itu lemah sekali? Dasarnya apa, Pak Refli? Ya inilah yang saya mau jelaskan kan. Jadi ketika mereka mengatakan pasal 32 itu ya, mengatakan bahwa Dr. Tifa melakukan sesuatu dan pantas dihukum 8 tahun. Kemudian di pasal 35 Undang-Undang ITE melakukan sesuatu di hukum ancaman 12 tahun. Ya saya ketawa kalau yang begitu diancam dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun, matilah kita anak bangsa ini ya. Padahal yang dilakukan oleh Dr. Tifa adalah menampilkan foto, lalu foto tersebut kemudian ditampilkan misalnya di highlight apanya misalnya. Kan itu kan cara kita untuk zooming kan misalnya begitu. Jadi ditampilkan tidak utuh. Masa kita menampilkan foto tidak utuh, kemudian tiba-tiba dikatakan mengedit dan lain sebagainya. Apalagi Dr. Tifa tidak memiliki kemampuan seperti itu untuk melakukan editing foto. Ya, justru sebenarnya yang banyak melakukan hal-hal seperti itu, walaupun tidak bisa juga dikatakan tindak pidana, itu ya Rismond melakukan proses yang namanya processing digital forensik. Makanya saya katakan pasal 32 dan 35 dengan ancaman 8-12 tahun penjara itu terlalu dipaksakan untuk kasus Dr. Tifa. Ya, satu. Yang kedua, sekarang kita bicara tentang fitnah, ya kan, dan pencemaran nama baik. Maka sesungguhnya yang paling yang diperdebatkan adalah apakah memang sudah terjadi fitnah, apakah sudah terjadi pencemaran nama baik. Fitnah itu dengan kondisi bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli kan begitu? Ya. Atau sebaliknya penelitian yang dilakukan Dr. Tifa itu salah dan keliru sehingga terjadilah fitnah tersebut. Nah,
Saya tidak mau menyampaikan clue ya, karena ini baik Mas Roy maupun Dr. Tifa akan sama nanti. Kita akan lihat ya, apakah memang ada fitnah terhadap sebuah dokumen yang diakui sebagai milik Pak Jokowi. Itu saya clue-nya. Apakah benar itu adalah dokumen Pak Jokowi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Karena kita harus bicara mengenai hukum, bukan bicara mengenai selera ya. Itu. Lalu kemudian mengenai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu dikonstruksikan oleh seorang ahli mengatakan bahwa perbuatannya itu benar, faktanya benar, tetapi you have no right untuk mengatakan itu. Misalnya begini, wah Anda selingkuh misalnya. Tiba-tiba dia sebutkan, walaupun faktanya benar, tetapi dia tidak punya right untuk mengatakan itu. Sehingga ada pencemaran nama baik. Tapi kita tahu kan, di dalam aturan kita, baik KUHP yang lama maupun yang baru, kalau untuk public interest, untuk kepentingan publik, itu tidak bisa dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Nah, penelitian terhadap ijazah, ya, so-called ijazah Jokowi, saya katakan masih so-called, nanti kita akan lihat, maka itu kan ijazah atau dokumen yang mengandung informasi publik, sehingga terhadap dokumen itu tidak dibutuhkan lagi izin karena sudah menjadi public domain. Karena sudah menjadi public domain, maka siapapun yang melakukan penelitian itu, apapun hasilnya, mau mengatakan asli dan tidak asli, itu kemudian tunduk pada kebebasan informasi publik. Jadi Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik bahwa terhadap dokumen publik, maka tidak dibutuhkan izin dan orang bisa mengaksesnya serta melakukan penelitian atasnya. Jadi saya katakan dari awal ya sebenarnya, pasal 32 dan 35 tidak relevan. Pasal fitnah dan pencemaran nama baik itu akan sulit dibuktikan bahwa sudah dilakukan oleh Dr. Tifa dan Mas Roy. Kalaupun misalnya dianggap pencemaran nama baik, maka ada pasal yang mengecualikannya bahwa ini untuk kepentingan publik atau public interest. Nah, kalau fitnah nanti akan kita lihat ya, apakah betul ada fitnah atau tidak begitu. Oke, sebelum saya ke Pak Fikar, saya minta tanggapan singkat saja dari Pak Refli tadi ke Mas Firman. Ya kalau kami melihatnya malah ini explanation yang sangat baik dilakukan oleh JPU. Kenapa? Sangat detail, runut. Dan JPU mengambil word by word. Dan ada linknya. Jadi ada suatu evidence, ada suatu bukti, diambil ini loh yang masuk kategori. 32, 35, 433, 434 seperti itu. Dan itu detail. Saya dikatakan, dia mengatakan begini, ada lawan bicara saya sama Anda misalnya, begini. Enggak, dia yakinkan, enggak begini. Saya bisa mengerti cara melihat, saya memiliki keahlian untuk, sebagai dokter saya memiliki keahlian. Bagaimana ceritanya seorang dokter menganalisa dokumen otentik, dokumen analog. Sudah dipastikan, kadang ini. Kemudian disampaikan bahwa sudah dilakukan konferensi pers oleh kami, mengatakan bahwa, hey, ijazah Pak Jokowi itu asli, sebagaimana disampaikan oleh UGM. Jika ada yang perlu dan sebagainya, mohon hubungi kami. Dan kami menghimbau supaya jangan dilakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Masih dilakukan. Dan itu tidak sekali. Dikatakan sama jaksa bahwa terjadi tindakan yang berlanjut. Artinya ada dugaan tindakan pidana yang berlanjut seperti itu. Dan interaktif, jutaan, berkomunikasi seperti itu. Dan ada turun disampaikan juga dia ke Jogja, ketemu mengambil dokumen, menyerahkan kepada pihak yang mengatakan ada laporan atau aduan di Baris Krim Polri mengatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu lah, kira-kira gitu. Sehingga maksud saya ini kan suatu kegiatan. Jadi kalau ini merupakan suatu kegiatan kok dia memfeeding ke orang sebagainya, itu bukan suatu kegiatan pengecekan. Berarti Anda menilai pasal 32 dan 35 yang dikenakan ke Dr. Tifa itu tidak dipaksakan. Kalau tadi kan Pak Refli kan bilang terlalu dipaksakan. Karena dokumen yang kami dapat dijelaskan dengan sangat baik oleh jaksa bahwa Pak Jokowi melihat adanya suatu media yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dilihat, dianalisis, diberikan kepada kami, kita analisa. Dan kita mengatakan karena base-nya adalah ITE, pencemaran nama baik melalui ITE. Kemudian ada, tadi disampaikan sama Bang Refli, ada editing, masa editing gini-gini. Tapi apakah bisa dipotongin misalnya tanda tangan seseorang, dikomparasi namanya. Padahal sebenarnya faktanya sudah dikatakan di UGM, memang ada namanya kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, seperti itu. Padahal sama penyebutannya. Soe Metro dan Sumitro, kira-kira gitulah. Sehingga maksud saya, itu sudah disampaikan, disajikan dengan sangat runut dan perlahan. Sehingga tadi sampai dikatakan ada yang perlu lagi nggak dijelaskan sama jaksa penuntut umum. Cukup, silakan komunikasi. Artinya gini,
kalau tadi disampaikan bla bla bla, bongo. Tapi kami melihatnya, wah, pasal-pasalnya disajikan dengan sangat baik. Sehingga limpah yang dilakukan oleh pihak JPU kepada pengadilan itu sudah sangat confidence. Okay. Nah, dan itu sangat baik sekali sampaikan tadi, sampai word by wordnya, sampai titik komanya di kira-kira gitu, ada dibilang terlampir, bisa dilihat ada potong. Jadi artinya sangat detail dan mudah sekali nih diselesaikan. Gitu. Pak Refli bilang pasal 32 dan 35 ini terlalu dipaksakan, sementara Pak Firman tadi berpendapat fakta ya, fakta persidangan. Ya, tidak. Nah, saya ingin minta pendapat ke Pak Fikar dulu. Pak Fikar, kalau Anda melihat peristiwa ini kan terkait dengan ijazah Pak Jokowi kan ramainya sudah dari tahun lalu sebetulnya, begitu kan. Pak Fikar, apakah Anda sebagai pakar hukum pidana, apakah Anda melihat pasal 32 dan 35 ini terlalu dipaksakan atau tidak? Ini kita diskusi saja, tidak mendahului pengadilan ya? Ya. Iya, jaksa penuntut umum itu kan mewakili negara, ya, menjaga kepentingan umum supaya tidak terlanggar di dalam masyarakat, di dalam kehidupan masyarakat. Itu fungsinya sebenarnya ya. Penyidik, penuntut umum itu fungsi negara, melihat apakah ada kepentingan umum yang terlanggar. Nah, di dalam konteks ijazahnya Pak Jokowi itu kan dua. Ketika dia ijazah milik Pak Jokowi itu Pak Jokowi yang bukan siapa-siapa, maksud saya Pak Jokowi sebagai pribadi, maka dia bersifat individual, pribadi gitu. Ya artinya orang tidak boleh menyentuh-nyentuh itu. Tetapi ketika Pak Jokowi ditempatkan sebagai pejabat publik gitu ya, maka dia menjadi sesuatu yang terbuka. Ya, yang bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Artinya apa? Artinya masyarakat boleh mengkritisi kenapa Pak Jokowi diterima persyaratannya sebagai presiden dan sebagainya gitu. Itu boleh gitu. Karena apa? Karena itu ranah publik gitu. Ranahnya ranah publik. Nah, artinya apa? Artinya boleh saja masyarakat kalau memang mempunyai bukti-bukti atau kajian dan sebagainya menyatakan itu. Tetapi juga ada konsekuensinya. Maksud saya, Bu, itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara akademik gitu. Nah, itu yang jadi soal di situ. Apakah seseorang itu menyatakan sesuatu didasarkan pada bukti kajian yang benar, umpamanya? Kalau dia bilang itu penelitian, apakah penelitiannya sudah dilakukan sesuai dengan kode etik atau tata cara penelitian akademik yang benar? Itu ya di situ ininya, titik masalahnya di situ berarti ya? Ya, karena itu menurut saya seharusnya sebelum masuk pada materi apakah hasil kajian itu pencemaran nama baik atau bukan, mestinya ada juga peradilan profesinya, peradilan etiknya terhadap penelitinya. Mestinya begitu, gitu ya tahapannya. Kalau peradilan etiknya atau peradilan profesinya menyatakan bahwa itu dilakukan secara tidak etik atau tidak memenuhi syarat penelitian, nah itu bisa umpamanya kemudian ini pasti ada unsur pidananya, mencemarkan nama baik dan sebagainya gitu, baru naik gitu. Nah, tapi saya kira ini harusnya juga dilakukan oleh organisasi profesi gitu ya, yang juga harusnya bekerja sama dengan penegak hukum. Nah, kalau Pak Fikar, ketika peradilan profesi atau kode etik itu tadi tidak ada dan langsung dibawa ke peradilan umum seperti ini, maka apa? Iya, artinya kacamatanya adalah kacamata hukum pidana yang dilihat. Apakah peristiwa itu sudah memenuhi unsur pidana atau tidak? Nah, itu yang dilihat itu, gitu. Nah, bahwa ada orang yang tidak suka dengan tindakan itu, ya melakukan penelitian ijazah orang lain, umpamanya. Tapi sebagai pejabat publik sebenarnya nggak ada masalah, terbuka. Ya. Terbuka orang diuji apa saja itu kalau sebagai pejabat publik. Tetapi ketika menyangkut pada pribadi, umpamanya soal-soal yang menyangkut keadaan keluarganya, pribadinya dan sebagainya, nah itu udah soal lain. Artinya itu bisa gitu dibawa ke ranah pidana. Tetapi itu tadi yang saya bilang, ketika status publiknya dipersoalkan, termasuk prasyarat menjadi pejabat publiknya, yaitu soal ijazah itu, ya. Kalau sampai di sana nggak ada masalah gitu. Tetapi kalau masuk ke ranah privatnya gitu ya, maunya itu didapatkan dengan cara-cara yang melawan hukum gitu ya, menyuap umpamanya menyuap sekolah supaya keluar
keluar ijazah dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk ranah pidana kalau masuk ke sana. Begitu. Oke, sebelum Mas Firman merespons, saya ingin tanyakan ke Mas Refli dulu. Tadi dikatakan oleh Pak Fikar, ini menarik poinnya. Sebenarnya ijazah itu adalah ketika Pak Jokowi menjadi presiden, maka pejabat publik sehingga publik bisa mengaksesnya dan diperbolehkan untuk kemudian melakukan penelitian. Tetapi yang dipermasalahkan di sini adalah hasilnya, apakah metode penelitiannya sesuai dengan kaidahnya dan hasilnya ini apakah bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang menjadi concern dari Pak Fikar tadi. Nah, Pak Refli, apakah klien Anda, dalam hal ini adalah Roy Suryo, salah satu tersangka ya, belum terdakwa karena belum disidang, bisa mempertanggungjawabkan nih, bisa adu bukti nantinya di meja hijau terkait dengan hasil penelitiannya terkait dengan ijazah Pak Jokowi? Ya pasti bisa lah, karena orang seperti Mas Roy kan orang yang dikenal sebagai pakar telematika. Dan jangan underestimasi terhadap Dr. Tifa, karena dia memiliki ilmu, misalnya matematika Bayesian, hitungan-hitungan yang khas kedokteran. Jadi begini, ada kemampuan, keahlian yang barangkali kita tidak merasa paham begitu ya. Karena itu kita harus berendah hati ya untuk mengatakan bahwa masing-masing orang itu memiliki ilmunya masing-masing, termasuk Mas Roy dengan kemampuan telematika. Kalau kita bicara tentang yang namanya social recognition ya, bagaimana masyarakat mengakui misalnya, kan kita sudah sejak lama apa yang dilakukan Mas Roy itu, kalau ada apa-apa terkait dengan telematika, dia yang dimintai pendapat. Jadi expert opinion ya dalam satu perspektif ya yang saya pelajarin itu tidak boleh dikriminalisasi, karena memang yang namanya expert opinion itu memang untuk guiding masyarakat. Jadi kalau misalnya saya berpendapat, menurut pendapat saya tidak berarti kemudian saya harus diuji dengan dewan advokat atau organisasi advokat. Kalau begitu kita nggak pernah bisa berpendapat begitu ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang pendapatnya itu sering diminta oleh publik, termasuk seorang expert. Itu satu hal ya. Nah, hal lainnya ya, saya mau garis bawahi untuk Firman, untuk juga Fikar Hajar ya. Begini, kita ini kan sekarang ini sudah masuk tahap persidangan ya. Saya kira kita harus baca persis yang didakwakan itu apa. Kalau tidak baca persis ya kita masih kemana-mana. Yang didakwakan itu 4 hal saja, yaitu fitnah, pencemaran nama baik, kemudian editing dokumen, kemudian manipulasi dokumen. Nah, itu 4 hal saja. Lalu pasal yang digunakan pasal 434 ya, pasal 433 Undang-Undang KUHP yang baru, nomor 1 2023. Kemudian kalau yang manipulasi dan editing digunakanlah pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE 2008. Nah, dari sana ya kita bisa membedah apakah jaksa dalam menyusun dakwaan ini kuat atau tidak. Kalau cuma sekedar impresi mendengarkan lalu kemudian kita berkomentar, saya nggak yakin. Tetapi saya hargai perspektif. Perspektif itu kalau ditanyakan ke Firman, ya perspektifnya pasti jaksa bagus, ya kan? Kalau kita pasti tentu melihat bagaimana kelemahan-kelemahannya. Nah, karena itu kepada Kakanda Abdul Fikar Hajar ya, saya minta agar mempelajari, membaca dakwaannya secara persis, baru kemudian menyampaikan opinion. Kalau enggak, nanti kita akan balik setback lagi kepada asumsi-asumsi dan lain sebagainya. Nah, ini coba baca secara persis. Nah, dari sana akan terlihat apakah dakwaan itu kuat atau dakwaan itu mengada-ada, begitu. Kalau kami mengatakan terkait dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, saya tidak ingin mengatakan dengan bahasa yang kasar, sangat lemah. Ya, saya tidak mau pakai bahasa kasar, sangat lemah. Pak Refli, yang Anda permasalahkan adalah hukumannya 8 sampai dengan 12 tahun atau pasalnya? Kenapa? Yang Anda permasalahkan, yang Anda bilang sangat lemah itu pasalnya 32 dan 35 atau ancaman pidananya 8 sampai dengan 12 tahun? Yang sangat lemah itu dakwaan dengan menggunakan pasal tersebut. Dan pasal tersebut ancaman hukumannya 8 sampai 12 tahun penjara. Artinya ya, kalau kita bicara tentang mendakwa seseorang ya, fakta peristiwa yang pantas untuk kemudian diancam dengan hukuman 8-12 tahun penjara, maka kemudian kita akan menggeleng-gelengkan kepala. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Dr. Tifa dan Mas Roy sehingga dia pantas untuk diancam dengan
12 tahun penjara dan 8 tahun penjara melalui 2 pasal tersebut. Kan ini this is the question. Apakah dia penjahat kelas kakap? Kalau misalnya masalahnya adalah defamation law, yaitu pencemaran nama baik, fitnah, maka gunakanlah pasal-pasal fitnah dan pencemaran nama baik yang memang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun semua. Fitnah itu 3 tahun, pencemaran nama baik itu 9 bulan. Nah, kalau misalnya memang fakta dan narasinya serta keyakinan publiknya di sana, ya marilah kita bertarung. Pasal fitnah dan pasal pencemaran nama baik, bukan pasal-pasal yang tidak relevan, begitu loh. Karena itu sekali lagi bacalah dakwaannya. Baik, gitu. Mas Firman ingin mengomentari terkait dengan pasal. Jadi tidak ada yang tidak relevan. Karena kenapa? Bukti yang kami berikan itu ITE. Apa yang dilakukan itu, transmitting dan sebagainya, menyiarkan berita dan sebagainya melalui ITE semua. Jadi masa kalau ITE kita mengatakan jangan masukin ITE-nya? Sehingga yang saya mau katakan adalah Pak Jokowi dari awal tidak ada niatan untuk melakukan laporan terhadap orang-orang. Tidak ada. Hanya dia mendapatkan data ITE semua. Awalnya 3 data, kemudian ternyata menjadi masif, sampai akhirnya sekitar 28 lebih data. Dan itu semua ITE. Dan semua itu ada atraksi di dalamnya mengenai ITE. Tadi dikatakan editing. Benar ada editing. Ada hal-hal yang menurut kami itu manipulasi ITE. Jadi kemana dong? Ya, tentu kita akan memasukkan pasal ITE. Masalah tadi disampaikan apakah ini pencemaran nama baik, fitnah menggunakan ITE dan manipulasi ITE? Ya itu memang faktanya. Jadi kalau dari Pak Refli mengatakan demikian, ya tentu karena dia kan PH-nya dari orang yang terdakwa seperti itu, yang akan menjadi terdakwa kemudian kan. Ini kan menjadi pertanyaan oleh Pak Refli tadi adalah ini mau dikenakan yang mana nih, yang ITE atau yang pencemaran nama baik? Gini, ini kan cukup banyak orangnya. Kita harus lihat ini berdiri jangan sekarang. Kita mengatakan ada suatu situasi, ada orang-orang yang kemarin 3 orang yang sudah melakukan RG, ya tambah 2 orang. Jadi kita harus lihat di situ, jangan sepotong. Ada tadi bilang ya kalau gitu kan ini sudah RG, berarti kan ketarik. Nggak gitu juga. Karena apa? Mereka tuh bersama-sama kan awalnya kan, walaupun ada tindakannya masing-masing seperti itu. Sehingga akhirnya penyidik melakukan investigasi masing-masing. Dan tadi kita lihat juga waktu JP mengatakan bahwa ada penyampaian dari Bu Tifa mengenai apa yang dilakukan oleh rekan yang lainnya. Meyakinkan. Nah, kita uji aja nanti. Saya mau mengatakan begini, saya setuju dengan Pak Refli, kita nanti akan menyampaikan ini melalui pembuktian. Kan, gitu ya. Tetapi yang mau katakan, jangan sampai ada tuduhan-tuduhan lain, seakan-akan kita tuh sedang memaksakan ini. Tidak. Data dari awal adalah ITE. So, gimana? Tidak ada data yang tidak ITE sebelumnya. Baru kemudian ada kemudian kita lakukan lebih lanjut dan sebagainya. Kan tapi yang dipermasalahkan Pak Jokowi yang ITE yang tadi bukti-bukti di media sosial. Iya pasti dong. Karena kenapa data-data itu kan disebarkan. Kemudian ada respon dari masyarakat. Sampai ada jutaan. Tadi kalau saya ada yang 1,7 juta respon di view dan sebagainya. Bisa menyela sedikit nggak? Sehingga maksud saya ini kan suatu hal yang menjadi bukti. Oke. Kita sampaikan. Nah itu diproses. Akhirnya disampaikan oleh JPU. Kira-kira gitu. Mas Refli silakan. Begini, sekali lagi ya, kita harus menempatkan kasus atau perkara ini pada duduk perkara yang sebenarnya. Pasti. Sekarang ini ya, tidak relevan lagi bicara perasaan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Tidak ada. Yang kita jadikan patokan adalah dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi nggak ada lagi yang misalnya pengaduan dan lain sebagainya. Nah sekarang coba kita baca secara persis dakwaannya itu seperti apa. Dari situlah kita komentar. Jadi nggak ada lagi misalnya kita berdebat kemarin. Nggak perlu berdebat. Wah ini perasaan Pak Jokowi begini, apakah begini, apakah begitu. Itu tidak relevan lagi. Nah sekarang kita sama-sama mengkuliti dakwaan. Sama-sama kita baca di mana kelebihannya, di mana kelemahannya. Jadi yang berhadapan ini ya bukan lagi antara Dr. Tifa dengan Jokowi. Tapi Dr. Tifa dengan jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum tentu memiliki pertimbangan sendiri. Sebagai contoh misalnya, kenapa dia menempatkan dakwaan pertamanya itu pasal fitnah, bukan pasal yang dengan ancaman hukuman 12 tahun. Kan tentu kita harus bertanya, kan begitu. Mengapa jaksa penuntut umum tidak menyertakan laporan Samuel Sweken, kemudian Pradi Bersatu yang keluar terus menerus, dan kemudian juga laporan Maret satunya lagi Andi Kurniawan. Hanya laporan Pak Jokowi saja yang kemudian menjadi bahan dakwaan. Kenapa pasal 28 ayat 2 misalnya undang-undang ITE di drop?
Kenapa pasal 27A? Sehingga sekarang dalam dakwaan itu pasal yang tadinya 6 itu menjadi cuma 4 saja, walaupun ada jungto-jungtonya itu, tapi jungto itu kan tidak menambah delik baru. Nah, karena itu ini yang harus kita perhatikan. Iya, ya. setuju. Kenapa kemudian jaksa melakukan itu? Bagi kami it is a good news, ya. Artinya, ya, dibandingkan dengan laporan awal, maka kemudian beberapa pasal sudah rontok. Itu yang paling penting. Nah, sekali lagi saya ingin mengajak, berdebatlah, lihat surat dakwaannya. Tidak usah lagi bicara tentang bapernya Pak Jokowi. Itu nggak relevan lagi. Karena Pak Jokowi sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum, dan jaksa penuntut umum sudah menuliskan dakwaannya dan membacakannya, dan itulah starting point kita untuk berdebat. Karena itu saya minta Bang Fikar, ya bacalah surat dakwaan tersebut sebelum melakukan penilaian. Kalau penilaian yang kemarin nggak relevan lagi, gitu. Oke, Pak Fikar silakan untuk mengomentari terkait dengan hal yang disampaikan oleh Mas Firman dan Mas Refli tadi. Ya, jaksa penuntut umum itu ya mewakili negara, dia menyimpulkan bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang warga negara yang memenuhi kriteria pelanggaran hukum pidana, ya. Dan itu dia kumpulkan dari beberapa keterangan saksi, ya. Ada saksi fakta yang melihat, mendengar, atau ada saksi juga saksi ahli, umpamanya para ahli yang didengar. Ada juga saksi yang umpamanya diajukan oleh tersangkanya karena mau membela diri, ya boleh, nggak ada masalah. Dan itu juga harus dipertimbangkan oleh jaksa semua ketika dia membuat surat dakwaan. Nah, dakwaan itu adalah kesimpulan dari itu semua, gitu, ya. Nah, di pengadilan inilah adalah forum untuk membuktikan itu. Nah, tentu saja kalau menurut saya, kenapa jaksa berani mengajukan dakwaan pasal-pasal tertentu? Karena dia sudah menyimpulkan dari keterangan para saksi itu yang saling mendukung. Paling tidak ada keterangan 2 saksi, itu bisa jadi 1 pasal. Paling tidak ada keterangan yang bisa jadi pasal lain. Nah, itu seperti itu. Itu medianya seperti itu. Dan peradilan ini itu adalah forum untuk untuk membuktikannya. Nah, sementara penasihat hukum, ya, penasihat hukum dia juga sebenarnya punya forum membela diri di pemeriksaan. Karena itu kemudian ada yang disebut dengan saksi yang meringankan atau saksi yang meringankan dan sebagainya. Sebenarnya diberi forum juga, diberi kesempatan juga. Nah, ini nanti akan diperiksa di pengadilan. Tapi boleh juga saksi yang meringankan itu diajukannya di tingkat pengadilan. Tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa jaksa yang mewakili negara menegakkan kepentingan umum, dia sudah punya kesimpulan bahwa dari keterangan-keterangan saksi yang dia kumpulkan dan keterangan ahli bahwa sudah terjadi pelanggaran kepentingan umum yang pasal-pasalnya dituangkan di dalam dakwaan itu. Jadi nggak ada masalah. Ya, bahwa umpamanya Refli berpendapat itu penasihat hukum, itu pasti dia akan menyerang dakwaan itu segala macam, itu haknya dia. Dan itu yang perlu dibuktikan oleh bukti-bukti, oleh saksi, oleh dia di pengadilan. Walaupun dia juga punya kesempatan sebenarnya ketika di penyidikan, di kepolisian atau di kejaksaan, dia masih punya sebenarnya. Nah, tapi sekarang sudah sampai di pengadilan, dia bisa juga mengajukan itu counternya. Nah, sekarang tinggal negara yang diwakili oleh kejaksaan akan membuktikan bahwa ada pelanggaran pidana. Nah, inilah yang disebut dengan forum pidana, yang juga tidak yang juga harus mengakomodir semua kepentingan para pihak di dalam persidangan itu, terutama negara dan terdakwa dalam hal ini bersama penasihat hukumnya. Silakan, nanti hakim akan menilai, ya, negara juga akan menilai apakah terbukti dakwaan ini. Nah, itu nanti akan dinilai dari rangkaian persidangan yang akan digelar pada waktu-waktu ke depan. Begitu. Oke, baik. Sekarang ini yang juga menjadi salah satu concern adalah saya juga baca-baca begitu ya, terkait dengan kehadiran Pak Jokowi di persidangan. Apakah itu di persidangannya Mas Roy Suryo ataupun di persidangannya Dr. Tifa. Karena ini kan 2 perkara yang berbeda, disidangkan, ada splitsing begitu ya ketika diajukan ke pengadilan. Pak Fikar, menurut Anda sebagai pakar hukum pidana, apakah Pak Jokowi itu di 2 perkara ya, ada terdakwa nantinya, ada terdakwa Roy Suryo dan ada terdakwa Dr. Tifa, apakah harus wajib datang di kedua sidang itu
Atau cukup salah satu yang kemudian bisa mewakili dan digunakan di persidangan lainnya? Bagaimana kalau sesuai dengan aturan mainnya? Dia stakeholder yang signifikan di dalam perkara ini. Dia pihak yang paling berkepentingan di dalam perkara pidana ini. Nah, karena itu menurut saya seharusnya dia datang. Di kedua sidang? Yang dipersoalkan adalah, ya, di kedua sidang. Ya, karena dia bagian dari perkara ini. Perkara ini jalan, meskipun ini sebenarnya pencemaran nama baik itu delik aduan. Ya, artinya memang Pak Jokowi mengadu, gitu. Ya, mengadu sehingga ini bisa jadi perkara, gitu. Nah, karena itu menurut saya menjadi kewajiban Pak Jokowi untuk mendatangi sidang. Tetapi bisa juga umpamanya karena alasan tertentu, umpamanya sakit yang tidak bisa dia bisa menghadiri. Pokoknya ada alasan-alasan tertentu yang memang dia tidak bisa datang. Ya, kalau umpamanya dinas keluar daerah, saya kira dia sekarang sudah bukan pejabat publik lagi. Pak Fikar, ya. Apa yang bisa membuat Pak Jokowi itu absen atau diizinkan oleh hakim tidak bisa menghadiri sidang? Alasan apa selain masalah sakit? Apakah hanya sakit saja? Hanya sakit saja. Oh, hanya sakit saja. Ya, hanya sakit saja. Karena kalau umpamanya akomodasi dan sebagainya, itu kan bisa diantisipasi sebenarnya. Umpamanya 1 hari sebelumnya mestinya bisa datang di Jakarta atau di tempat persidangan dan sebagainya. Saya kira itu hanya sakit atau hanya halangan yang tidak bisa diatasi oleh kemampuan manusia. Begitu. Oke, Mas Firman silakan dirangkum dulu. Saya tanyakan pendapatnya Mas Ferdi Harun dulu. Refli, bagaimana harapan dari kubu Roy Suryo terkait dengan kehadiran Pak Jokowi di persidangan? Iya, kalau saya pribadi ya, saya lebih banyak berkonsentrasi pada kasusnya itu sendiri ya, bagaimana kemudian kita menegakkan kebenaran. Tetapi kan kita tahu bahwa banyak pihak yang menginginkan Pak Jokowi hadir di dalam persidangan in person, luring bukan daring. Kenapa? Dari situ kita akan melihat apakah memang Jokowi serius atau tidak dalam menyikapi kasus ini. Karena keseriusan itu ditunjukkan dengan kehadiran. Karena ada satu presiden misalnya Nikita Mirzani, ketika pengadunya itu tidak datang, ya itu sidang dihentikan. Nah, cuma masalahnya adalah ada yang namanya social responsibility, tanggung jawab Pak Jokowi. Apakah dia mau datang atau tidak? Ya tanyakan pada Firman. Karena saya dengar mereka kan sudah menjamin pasti datang. Bahkan lawyer rekan Rifai mengatakan sudah memberikan catatan sejarah, underline, bahwa datangnya Pak Jokowi itu adalah pertama kali mantan presiden datang ke pengadilan. Padahal belum, ya kan? Maksudnya ini kan masih future, ya, belum. Nah, tetapi mudah-mudahan datang betul dan kemudian kita nanti bisa melakukan konfrontasi, tanya jawab dan klarifikasi, ya, sehingga nanti kita bisa menggali kebenaran yang sesungguhnya, begitu. Bagaimana Mas Firman, apakah Pak Jokowi yakin hadir di 2 persidangan? Jadi saya mau mengomentari dulu pendapat tadi Pak Refli. Yang tadi disampaikan sebelum ini. Saya mau mengatakan bahwa apa yang kami lakukan ini kan adalah dari aduan. Jadi nggak mungkin tidak lepas dari yang awal. Tadi kita lihat aja sekarang begini, nggak bisa begitu. Kita mau mengatakan adalah apa yang kami sampaikan di dalam laporan polisi atau aduan itu benar. Maka sudah diverifikasi oleh polisi, penyidik. Kemudian sudah diverifikasi oleh jaksa. Sehingga kenapa ketika jaksa dan polisi sudah memverifikasi dan juga mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, maka dimintakan pertanggungjawaban kepada terdakwa. Itu dulu nih, supaya tadi jangan limbung karena Pak Refli selalu swing dia. Saya mau lurusin itu. Kenapa saya lurusin itu? Karena saya bukannya sedang berdebat, tidak. Saya menjelaskan bahwa harus seperti itu melihatnya. Bahwa memang fakta-faktanya adalah ITE. Itu satu hal. Hal lain tadi disampaikan mengenai kehadiran Pak Jokowi. Menurut saya, end game-nya persoalan ini adalah kehadiran Pak Jokowi di dalam persidangan. Karena apa? Para tersangka, para terdakwa sudah dikatakan, oke, kalau diperlihatkan kemana? Kita stop. Ada yang stop, ada yang enggak. Lalu dikatakan, saya harus lihat langsung Pak Jokowi. Maka end game-nya kan sebenarnya kehadiran Pak Jokowi. Masalah Pak Jokowi nanti di situ mau memaafkan sebagainya itu urusan berbeda. Jadi yang saya mau katakan, saya menggunakan proses dari peradilan, mekanisme peradilan, saya yakin Pak Jokowi akan hadir. Di kedua sidang? Di kedua sidang. Karena kenapa? Itu end game-nya.
Masalah nanti ujungnya gimana? Sudah dibuktikan. Ada orang datang ke tempat Pak Jokowi, dia maafkan. Kalau misalnya nanti ada kekeliruan disampaikan, ya memang misalnya ada salah satu terdakwa atau mungkin Bu Tifa mengatakan bahwa memang ijazah asli Pak Jokowi itu belum saya analisa. Yang saya analisa, yang kemarin di dalam media juga sampaikan adalah ijazah yang beredar di internet. Artinya ketika itu sudah diakui cukup buat Bapak. Karena Bapak sudah mengatakan dan sudah memberikan contoh, dia maafkan. Kan ada 3 orang yang dimaafkan. Seperti itu. Jadi maksud saya begini, jangan ditwist-twist lagi. Saya sepakat kita lihat persidangan. Kita lihat dakwaannya. Iya dong. Dan saya tegaskan lagi, dakwaan itu menjadi baik. Kenapa? Apa yang kami sampaikan dalam laporan itu diterima oleh polisi dan oleh jaksa. Dan dimintakan pertanggungjawaban kepada terdakwa. Sehingga saya harus mengatakan itu yang harus kita sampaikan. Fakta-faktanya. Sehingga habis itu dipertanggungjawabkanlah. Nah, masalah nanti teknisnya beliau mau mengatakan kita, ini gampang, ya silakan aja. Silakan saja. Saya serahkan. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum detail sekali. Dan disampaikan buktinya. Tinggal ditentukan aja. Kalau memang sudah cukup, negara mengatakan bahwa benar, ijazah Pak Jokowi, mekanisme otoritas mengatakan benar. Terus apa alasanmu? Ya saya hanya memiliki pemahaman mengenai sebagai dokter begini gitu. Ya, sudah dikatakan sama UGM asli. Kamu masih katakan juga. Ya memang yang saya periksa misalnya hanya yang fotokopi. Kalau yang aslinya saya nggak pernah cek. Kalau mungkin saja kan cukup. Jadi saya tidak mau mendahului apapun. Saya hanya mau mengatakan, mau meluruskan apa yang kami laporkan, kesalahan-kesalahan itu sesuai dengan tindak pidana dan aturan pidana yang mengaturnya itu sudah sesuai, diverifikasi dan tidak ada yang di drop. Kalau tadi di twist ada yang di drop, itu bukan laporan kami. Ya silakan. Laporan siapa? Ya, yang tadi disampaikan ada laporan lain kan, pelapor lain. Yang kami katakan adalah dari awal Pak Jokowi konsisten dia mengadukan adalah situasi, peristiwa, tidak pernah menunjuk orang. Oleh karena itu ketika itu nanti dibilang kalau yang ini nggak kena, kalau yang itu nggak, itu kena, kan 3 orang awalnya. Ada yang minta restoratif justice. Saya bisa salah ya. Saya rasa ini harus diluruskan. Jangan sampai, karena saya selalu mengatakan dalam setiap media, tolong hentikan. Kita lihat aja persidangannya. Saya nggak perlu lagi dikomentarin. Saya rasa gitu. Baik. Mas Refli silakan. Iya, jadi kalau pasal yang di drop itu ada pasal dari Pak Jokowi yang di drop pasal 27A. Itu satu ya, itu fakta, itu nggak bisa dibantah. 27A Undang-Undang 1 2024 tentang informasi dan teknologi ya dan transaksi elektronik. Nah, yang kedua adalah ini kita ini seperti tidak paham hukum saja. Seolah-olah kalau jaksa sudah menyampaikan dakwaannya itu udah pasti salah. Ya enggak begitulah. Ini kan ada berlaku asas masuk ke persidangan. Udah pasti salah lah. Ya, kalau dia tidak salah, nggak masuk persidangan. Nah, ini jangan gitu orang nggak paham hukum itu nggak bisa. Jadi gini, dihentikan kan? Berlaku asas presumption of innocence. Sebelum dinyatakan itu vonis yang berkekuatan hukum tetap, maka kita tidak bisa mengatakan salah. Jadi nanti kita akan pembuktian di persidangan dan tidak haram hukumnya. Kalau seandainya nanti jaksa menuntut bebas, itu bisa. Bayangkan. Silakan. Karena kenapa? Sebentar dulu. Karena ya yang disusun ini adalah baru proses pemeriksaan ya saksi ahli dalam tahap penyidikan. Nanti dalam tahap penuntutan kita akan lihat apakah kemudian yang didakwakan itu benar atau tidak. Itulah mekanisme hukum pidananya. Jadi tidak ada yang kemudian seolah-olah ya udah pasti bersalah. Dari mana ilmunya kalau udah pasti bersalah? Banyak orang yang diajukan ke depan meja persidangan dan menang, dibebaskan. Jadi bukan bahwa mentang-mentang kasusnya dibawa ke pengadilan itu sudah pasti salah. Enggak dong, masa berpikirnya begitu. Makanya kita dengan senang hati kasus ini dibawa ke persidangan. Betul. Kenapa? Ya biar kita tahu yang salah. Dan satu poin yang kami dapatkan adalah yang paling penting adalah tersangka atau sekarang terdakwa tidak ditahan. Sehingga ada yang namanya fairness. Kalau dia ditahan, maka dia tidak bisa menyiapkan hal dengan baik. Apalagi ini kasus yang menyangkut ilmu pengetahuan yang dia harus siapkan presentasinya. Jadi sekali lagi, pendapat saya, bacalah dakwaan sebaik-baiknya. Ya. Yang kedua adalah hormati azas presumption of innocence. Yang ketiga, orang yang dibawa ke persidangan belum tentu salah dan bisa jadi bisa membalikkan keadaan. Itu yang kita harus lihat. Karena dalam sejarah di dunia ini banyak tokoh-tokoh besar
yang justru disidangkan karena dia membela sesuatu hal yang substantif. Sangat Dan betul. itu adalah sejarah hidup Indonesia, gitu. Sangat betul. Oke. Saya tambahin. Ya. Ketika nanti Dokter Tifa mengatakan bahwa memang ijazah asli Pak Jokowi itu tidak pernah saya periksa. Dan saya kan tadi 93,sekian%. Ada 16,7 kurang lebih ya, 16. Itu mungkin asli. Cukup. Karena yang dia goreng-goreng selama ini kan kata palsu. Sampai ke kuburan, pemakaman, video-video segala macam. Itu kan sudah luar biasa. Masalah nanti apa yang disampaikan sama para ref silakan. Tapi yang saya mau sampaikan adalah kalau dia mengakui cukup. Karena memang apa yang dilakukan oleh 3 orang sebelumnya mengakui. Kan semudah itu. Jadi saya rasa itu aja. Baik, ini kalau kita lanjutkan bahas pembahasan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur pindah ke studio SCTV Tower kelihatannya. Saya ingin closing, tanyakan ke Pak Fikar ini. Tadi ini terkait dengan kehadiran Pak Jokowi di ruang sidang, begitu ya, baik itu nantinya di persidangan terdakwa Roy Suryo dan juga terdakwa Dr. Tifa. Pak Fikar begini, kehadiran Pak Jokowi ini kan atau terkait dengan ijazah Pak Jokowi tidak hanya terkait dengan 2 terdakwa ini ya, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, tapi juga menimbulkan pertanyaan daripada publik begitu. Nah, menurut Anda, ketika nanti Pak Jokowi hadir di persidangan, kemudian ditanyai atau menunjukkan sesuai dengan janjinya Pak Jokowi, ya saya akan menunjukkan ijazah saya di persidangan. Saya yakin beliau datang. Apakah, selain datang, apakah menurut Anda sebaiknya sidang ini berlangsung terbuka, bukan tertutup? Pasti. Bagus terbuka. Ya, pidana itu semuanya terbuka untuk umum. Ya, kecuali beberapa hal, umpamanya menyangkut anak-anak, menyangkut soal perzinahan dan sebagainya, menyangkut hal-hal yang peka itu ya boleh dinyatakan tertutup, karena itu kewenangan majelis hakimnya untuk menentukan itu. Tetapi ini menurut saya harusnya terbuka untuk umum karena tidak ada sesuatu yang bisa menjadi alasan untuk sidang secara tertutup. Begitu, Mas. Berarti memang harus terbuka dan Pak Jokowi siap kalau sidang itu terbuka ya, ketika Pak Jokowi hadir. Saya rasa sesuai dengan mekanisme peradilan beliau siap. Baik, kita nantikan berjalannya persidangan ini terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang akhirnya masuk proses hukumnya ke meja hijau begitu. Ada 2 terdakwa, ada Roy Suryo dan juga ada Dr. Tifa. Kita nantikan bersama bagaimana keberlanjutannya dan tentu yang kita nantikan adalah bagaimana pembuktian di persidangan. Mas Firman, Pak Refli dan juga Pak Fikar, terima kasih untuk waktu dan juga diskusinya di kesempatan kali ini. Kita sambung di lain waktu. Dan saudara, demikian Liputan 6 Talks untuk kali ini. Kita sambung di lain tema. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV. Sampai jumpa.